Di sini kita jawab langsung. Industri apa saja yang berpotensi besar ke depan dan kenapa? Ingat, pola yang sama muncul berulang. Semua sektor ini tumbuh karena mereka menjawab kebutuhan manusia yang nyata, ditopang teknologi, kebijakan, dan perubahan perilaku. Langsung saja, pertama ada artificial intelligence dan data ekonomi. Pernah nggak kalian sadar kalau keputusan-keputusan besar di dunia sekarang sudah jarang diambil oleh manusia sepenuhnya? Dari iklan yang kalian lihat di media sosial sampai hasil diagnosa medis, semuanya sudah ditentukan oleh satu hal, yaitu kecerdasan buatan. Artificial intelligence atau AI bukan lagi sekadar alat bantu. Ia sudah menjadi otak pengambil keputusan di hampir semua sektor industri. Dulu, AI mungkin cuma kita dengar di film sci-fi. Tapi sekarang, tanpa sadar, setiap kali kalian buka TikTok, Spotify, atau Netflix, algoritma sedang membaca kalian. Ia tahu apa yang kalian suka, apa yang kalian cari, bahkan kadang tahu apa yang kalian pikirkan sebelum kalian sadari sendiri. Dan inilah kenapa dunia sedang bergerak menuju data-driven world, dunia yang digerakkan oleh data. Di masa lalu, siapa yang punya modal besar, dia yang berkuasa. Tapi hari ini, siapa yang punya data, dialah yang mengendalikan arah dunia. Coba bayangkan, perusahaan seperti Google, Meta, OpenAI, semua kekuatannya bukan dari pabrik atau tanah, tapi dari miliaran data perilaku manusia. Apa yang kita klik, apa yang kita beli, apa yang kita bicarakan, semuanya jadi bahan bakar untuk mesin kecerdasan buatan. Itulah kenapa industri ini punya potensi luar biasa besar. Karena setiap keputusan modern, baik di bisnis, pemerintahan, maupun pendidikan, semakin bergantung pada data dan algoritma. Tapi tentu, potensi besar selalu datang dengan peluang besar juga. Buat kalian yang mau terjun ke sini, ada begitu banyak pintu yang bisa dimasuki. Mulai dari profesi seperti AI engineer, data analyst, machine learning specialist, sampai peran baru seperti prompt engineer. Profesi yang bahkan nggak ada 3 tahun lalu, tapi sekarang sudah diburu oleh perusahaan besar. Dan bukan cuma profesi, peluang bisnis di industri AI juga terbuka lebar. Seperti otomasi konten yang bisa bantu bisnis kecil memproduksi materi pemasaran tanpa tim besar. Customer service berbasis chatbot cerdas yang bisa melayani ribuan pelanggan sekaligus. Atau personalisasi produk, di mana tiap pengguna bisa dapat pengalaman unik, karena sistem sudah belajar dari perilaku mereka. Intinya, AI membuka peluang bagi mereka yang paham cara bekerja sama dengannya, bukan melawannya. Tapi di sisi lain, kita juga nggak bisa tutup mata sama tantangannya. AI punya dua sisi, seperti pisau bermata dua. Satu sisi, ia bisa meningkatkan efisiensi dan membuka peluang baru. Di sisi lain, ada risiko etika dan bias data yang serius. Misalnya, kalau data yang dipakai untuk melatih sistem penuh bias ras atau gender, maka hasil keputusannya pun bisa diskriminatif. Lalu, ada juga ancaman job displacement, atau tergesernya pekerjaan manusia oleh otomasi. Banyak profesi lama yang kini digantikan oleh mesin, dari kasir, customer service, atau bahkan desain grafis. Tapi di balik itu, muncul juga profesi baru yang sebelumnya nggak ada. Artinya, dunia kerja bukan menghilang. Ia hanya bertransformasi. Dan untuk bisa bertahan di dunia yang berubah cepat ini, kalian butuh dua hal. Pertama, hard skill, yaitu kemampuan teknis memahami AI, data, dan teknologi digital. Lalu ada soft skill, kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan etis. Karena mesin bisa berpikir cepat, tapi belum bisa berpikir bijak. AI itu bukan musuh, tapi juga bukan penyelamat. Dia hanyalah alat. Dan bagaimana alat ini digunakan, tergantung pada manusia yang memegang kendalinya. Maka, insight penting yang harus kalian pegang adalah bahwa AI sekarang bukan menggantikan manusia sepenuhnya, tapi menggantikan manusia yang tidak tahu cara bekerja sama dengan AI. Artinya, masa depan bukan hanya milik yang paling pintar, tapi juga milik yang paling adaptif. Karena mereka yang bisa memahami cara berpikir mesin akan punya kekuatan untuk menciptakan nilai di dunia baru ini. Dunia yang ditulis, diproses, dan diputuskan oleh algoritma. Kedua, energi terbarukan dan green technology. Kalau kalian perhatikan, dunia hari ini sedang mengalami revolusi yang mungkin gak sedramatis revolusi industri pertama. Tapi dampaknya jauh lebih besar. Bukan lagi soal bagaimana kita memproduksi barang, tapi bagaimana kita mempertahankan kehidupan. Kita hidup di masa di mana perubahan iklim bukan lagi teori. Banjir makin sering, suhu bumi makin panas.
dan bencana alam makin ekstrim. Dan di tengah krisis itulah muncul satu pertanyaan besar yang sedang coba dijawab oleh seluruh dunia, yaitu bagaimana caranya kita tetap bisa tumbuh secara ekonomi tanpa menghancurkan bumi tempat kita tinggal. Jawabannya terletak di satu hal, yaitu energi terbarukan dan teknologi hijau. Dulu, minyak dan batu bara jadi bahan bakar utama peradaban. Tapi kini, dunia sedang berlomba mengurangi emisi karbon dan berpindah menuju energi bersih, dari angin, matahari, air, hingga hidrogen. Transisi energi ini bukan sekadar tren, tapi revolusi besar abad ini. Kalau abad ke-20 dikuasai oleh perusahaan minyak, abad ke-21 akan dikuasai oleh perusahaan energi bersih. Kendaraan listrik, panel surya, dan sistem penyimpanan baterai bukan lagi masa depan. Mereka sudah jadi masa kini. Tapi ini baru permulaan, karena semua sektor ekonomi sekarang sedang mencari cara agar lebih berkelanjutan. Dari pabrik baja yang pakai hidrogen hijau, sampai startup yang bikin kulit sintetis dari jamur, semuanya sedang bergerak menuju green economy. Dan disinilah peluang besarnya. Buat kalian yang punya latar belakang teknik, sains, ekonomi, bahkan komunikasi, industri ini penuh ruang kosong yang butuh diisi. Profesi seperti sustainable engineer, energy manager, atau green finance analyst akan jadi sangat dicari dalam dekade ke depan. Kenapa? Karena setiap perusahaan sekarang dituntut punya rencana sustainability, dan mereka butuh orang yang tahu caranya menerapkan itu dalam operasi nyata. Tapi bukan cuma karir, peluang bisnisnya juga luar biasa. Mulai dari recycling baterai bekas kendaraan listrik, startup carbon offset yang bantu perusahaan netral emisi, sampai smart grid systems yang bisa menyeimbangkan penggunaan energi di kota-kota besar. Dan yang menarik, banyak dari ide bisnis hijau ini bukan cuma soal cuan, tapi juga soal kontribusi nyata untuk masa depan. Inilah satu-satunya sektor di mana idealism and capitalism bisa berjalan berdampingan, di mana menyelamatkan bumi dan menghasilkan profit gak lagi harus saling bertentangan. Tapi tentu aja, perjalanan ini gak mudah. Transisi ke energi bersih butuh investasi awal yang besar, dan infrastruktur di banyak negara, termasuk negara berkembang, masih belum siap. Kendaraan listrik masih mahal, panel surya belum efisien untuk semua wilayah, dan sistem distribusi energi hijau belum terintegrasi dengan baik. Artinya, untuk benar-benar berhasil, sektor ini butuh kolaborasi lintas bidang antara sains, kebijakan publik, dan bisnis. Para ilmuwan bisa menciptakan teknologi baru, tapi tanpa dukungan pemerintah dan pasar, teknologi itu nggak akan bertahan. Dan disinilah peran generasi kita, generasi transisi, yang punya kesadaran lingkungan, tapi juga kemampuan digital dan kreativitas bisnis untuk menggerakkannya. Jadi ketika banyak orang berpikir green technology itu hanya tentang menyelamatkan bumi, kita harus melihatnya lebih jauh. Ini bukan cuma soal planet, tapi juga soal ekonomi masa depan.